Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alaihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, iman, Islam, dan sehat. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah tentang toharoh. Apakah toharoh itu? Secara bahasa, toharoh itu artinya bersuci atau bersih, membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sementara itu, menurut istilah, toharoh berarti menghilangkan hukum hadas. Secara umum, toharoh berarti menghilangkan kotoran dan najis, mencegah syahnya sholat, baik najis maupun kotoran yang menempel di badan dan di pakaian. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 72, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bersuci ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu secara lahiriah atau fisik dan batiniah atau hati. Toharoh hati adalah bersuci dari syirik, segala perbuatan dosa atau maksiat yang berhubungan dengan hati seperti sombong, angkuh, dendam, itu harus dihilangkan. Cara menghilangkannya dengan tauhid dan beramal soleh. Umat Islam diharapkan bisa banyak bertauhid, memperbanyak ibadah seperti zikir, tadarus, dan sholat malam. Toharoh lahiriah dinilai tidak akan terlaksanakan tanpa bersihnya hati seseorang. Dalam surat Al-Maidah ayat 41, Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak kehendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh siksaan yang besar. Wajib bagi seorang muslim yang berakal untuk mensucikan dirinya dari syirik, penyakit hati, dan keraguan pada Allah. Adapun toharoh yang kedua, yaitu toharoh bersifat fisik atau maknawiyah. Mensucikan diri dari hadas dan najis adalah kewajiban setiap umat Islam. Allah mensyariatkan toharoh badan ini dengan wudhu dan mandi wajib. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 berfirman, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Ayat tentang bersuci ini adalah satu-satunya pembahasan tentang ibadah yang detail dan lengkap dalam satu ayat sekaligus di dalam Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya toharoh dalam Islam. Toharoh fisik ini secara umum tujuannya adalah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mensucikan najis menggunakan air yang mana harus hilang baik bentuk, warna, maupun rasanya. Adapun yang kedua adalah untuk membersihkan hadas kecil, yang caranya dengan berwudu. Sedangkan cara yang ketiga adalah membersihkan hadas besar dengan mandi wajib. Kita umat Islam sekarang ini banyak yang kurang mencontoh baik
kurang memberi contoh baik. Demikian ceramah singkat dari saya. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.